Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Ibu Prof. Dr. Nadiro MPD selaku dosen pengampu filsafat ilmu dan teman-teman yang saya sayangi. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Angelika Devalia Putri dengan nomor induk mahasiswa 140 162 1080 dari PPKN kelas B Fakultas Ilmu Sosial 2021. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah Filsafat Ilmu dan topik skripsi yang saya angkat adalah analisis pengembangan kreativitas pada siswa. Yuk langsung disimak penjelasannya. Apa sih pengertian dari topik yang saya angkat ini? Apa sih kreativitas itu? Kreativitas adalah kemampuan untuk membuat sesuatu yang baru dan berbeda, entah sifatnya masih imajiner atau gagasan, atau sudah diekspresikan dalam bentuk suatu karya. Karya di sini nggak hanya dalam bentuk suatu benda, tetapi dapat juga berupa perpaduan warna atau detail. Di samping itu, pemikiran berbeda namun masih dapat diterangkan dengan penalaran atau logika juga disebut kreativitas. Ide-ide cemerlang atau kecerdasan yang tinggi disebut juga sebagai kreativitas. Nah, kreativitas itu memang sifatnya bawaan, tetapi untuk berkembang butuh adanya kesempatan dari lingkungan atau butuh pengetahuan yang banyak tentang segala hal dari lingkungan. Kreativitas adalah kegiatan otak yang teratur, komprehensif, dan imajinatif menuju suatu hasil yang orisinil sehingga inovatif daripada sekedar reproduktif. Kreativitas adalah lawan dari tingkah laku atau bisa disebut dengan konformitas. Kenapa sih perlu meningkatkan kreativitas pada siswa? Kreativitas dan bakat pada diri siswa perlu dipupuk dan dikembangkan. Dengan kreativitas dan bakat yang dimilikinya itu, mereka dapat menjadi pribadi yang kreatif. Sebagai pribadi yang kreatif, kelak mereka bukan saja dapat meningkatkan kualitas pribadinya, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas kehidupan bangsa dan negara. Strategi pembelajaran seperti apa yang dapat meningkatkan kreativitas siswa? Mengingat pentingnya kreativitas siswa, maka di sekolah perlu disusun suatu strategi pembelajaran yang dapat mengembangkan kreativitas. Strategi tersebut diantaranya meliputi pemilihan pendekatan metode atau model pembelajaran. Salah satu pembelajaran yang saat ini sedang berkembang adalah pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu pembelajaran yang menuntut aktivitas mental siswa untuk memahami suatu konsep pembelajaran melalui situasi dan masalah yang disajikan pada awal pembelajaran. Masalah yang disajikan pada siswa merupakan masalah kehidupan sehari-hari. Di sini ada strategi 4P dalam pengembangan kreativitas. Setiap orang pada dasarnya memiliki potensi kreativitas dan kemampuan mengungkapkan dirinya secara kreatif dalam bidang dan kadar yang berbeda-beda. Yang penting dalam pendidikan ialah bahwa bakat kreatif dapat dan perlu ditingkatkan dan dikembangkan. Pengembangan kreativitas dengan pendekatan 4P yakni yang pertama, pribadi. Kreativitas adalah ungkapan keunikan individu dalam interaksi dengan lingkungan. Dari pribadi yang unik, inilah yang diharapkan timbul-timbul ide-ide baru dan produk-produk yang inovatif. Yang kedua, pendorong. Untuk mewujudkan bakat kreatif siswa, diperlukan dorongan dan dukungan dari lingkungan yang berupa apresiasi, dukungan, pemberian, penghargaan, dan dorongan dari dalam diri siswa itu sendiri. Yang ketiga adalah proses. Untuk mengembangkan kreativitas siswa, itu perlu diberi kesempatan untuk bersibuk secara aktif. Nah, pendidik ini haruslah dapat merangsang siswa untuk melibatkan dirinya dalam berbagai kreativitas. Untuk itu, yang penting adalah memberi kebebasan kepada siswa untuk mengekspresikan dirinya secara kreatif. Pertama-tama yang perlu adalah proses bersibuk diri secara kreatif tanpa perlu selalu atau terlalu cepat menuntut dihasilkan produktif kreatif yang bermakna. Yang keempat adalah produk. Kondisi yang memungkinkan seseorang itu menciptakan produk kreatif yang bermakna adalah kondisi pribadi dan lingkungan, yaitu sejauh mana keduanya mendorong seseorang untuk melibatkan dirinya dalam proses kreatif. Yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa pendidik menghargai produk kreativitas anak dan mengkomunikasikannya kepada yang lain.
Pengembangan kreativitas di bawah ini ada beberapa contoh pengembangan dari kreativitas. Yang pertama, dengan berkreasi, orang dapat mewujudkan dirinya. Perwujudan diri sendiri tersebut termasuk salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Menurut Maslow Munadar 1999, kreativitas juga merupakan manifestasi dari seseorang yang berfungsi sepenuhnya dalam perwujudan dirinya. Yang kedua, kreativitas sebagai kemampuan untuk melihat kemungkinan-kemungkinan untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang ketiga, bersibuk diri secara kreatif nggak hanya bermanfaat, tetapi juga memberikan kepuasan kepada individu. Yang keempat, kreativitas lain yang memungkinkan manusia meningkatkan kualitas hidupnya. Pengembangan kreativitas dalam pembelajaran. Peran guru itu sebagai brain power menjadi motor penggerak untuk melahirkan karya-karya kreatif anak bangsa. Kini sudah saatnya guru menjadi pelopor dan pengembangan kreativitas siswa melalui penyelenggaraan proses pembelajaran yang menumbuh kembangkan kemampuan kreatif. Kreativitas tidak akan muncul secara instan, melainkan berproses dalam sebuah alur berpikir. Berpikir kreatif awalnya dirangsang oleh munculnya berbagai penasaran dan keingintahuan, atau didorong oleh kebutuhan untuk memecahkan masalah yang rumit. Pengembangan kreativitas dalam proses pembelajaran dapat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama, menyadari adanya masalah yang menarik perhatian dan penting untuk segera dicari pemecahannya. Yang kedua, mengidentifikasi akar masalah dan fokus kebutuhan serta target produk imajinasi. Yang ketiga, mencari berbagai rujukan yang dapat memberi inspirasi bagi lahirnya ide-ide baru dalam upaya memecahkan masalah atau mewujudkan keinginan di atas. Yang keempat, merumuskan berbagai alternatif, solusi, atau produk yang belum pernah atau jarang dilakukan oleh orang lain. Yang kelima, menilai setiap alternatif, solusi melalui diskusi secara transparan agar dapat menentukan alternatif terbaik. Yang keenam, pengembangan alternatif terpilih menjadi sebagai karya inovatif. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah untuk mengembangkan kreativitas anak, dibutuhkan keharmonisan antara guru dan anak dalam proses belajar mengajar, dan tidak kalah pentingnya peran orang tua. Kreativitas anak juga dapat berkembang dengan hadirnya guru profesional yang kreatif sebagai pemicu lahirnya inovasi proses dan hasil pembelajaran yang bermutu tinggi. Nah, saran presentasi kali ini adalah para tenaga pendidik, khususnya guru, hendaklah terus mempelajari dan menerapkan berbagai model dan strategi pembelajaran agar kreativitas anak meningkat. Yang kedua, untuk mentransformasi dibutuhkan guru yang mempunyai kemampuan pedagogik yang baik. Yang ketiga, adanya kerjasama orang tua dengan guru di sekolah. Sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.